Halo semuanya, perkenalkan aku Kristiani Bersembiring dengan NIM 220906035. Jadi dalam video ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu pembangunan partisipatif di desa. Bayangkan dalam satu desa, proyek pembangunan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu melibatkan masyarakat secara aktif. Apa yang terjadi? Yang pertama, pasti masyarakat itu akan lebih percaya kepada pemerintah. Yang kedua, kebijakan ataupun proyek pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pasti tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan ataupun proyek yang diambil oleh pemerintah pasti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, itulah pentingnya pembangunan partisipatif di desa. Apa sih itu pembangunan partisipatif di desa? Pembangunan partisipatif di desa adalah sebuah pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa secara langsung, secara aktif, dan masyarakat desa itu sebagai aktor utama dalam proyek pembangunan tersebut. Jadi, masyarakat itu bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Mereka itu terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dan mengapa sih pembangunan partisipatif itu penting? Yang pertama itu pengetahuan lokal. Jadi masyarakat desa itu pasti memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi sosial, lingkungan, geografis, ataupun budaya di lingkungan mereka. Jadi pengetahuan ini tuh penting. Pengetahuan ini tuh berharga dalam merumuskan solusi ataupun kebijakan yang relevan dan berkelanjutan untuk desa tersebut. Yang kedua itu efisiensi. Jadi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya karena masyarakat akan lebih selektif dalam memilih program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu keadilan dan keseimbangan. Jadi pembangunan yang partisipatif itu cenderung lebih adil dan seimbang dalam kebijakan karena mempertimbangkan kepentingan semua pihak termasuk kelompok-kelompok marginal. Yang selanjutnya itu adalah tahapan pembangunan partisipatif. Jadi ada 3 tahapan, itu perencanaan. Jadi dalam perencanaan itu masyarakat serta pemerintahan itu melakukan musrembang. Jadi di sini nanti akan diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan disusun prioritas dari masalah tersebut dan dirumuskan tujuan pembangunan dan perencanaan kegiatan. Yang selanjutnya itu pelaksanaan partisipatif. Jadi di tahap ini tuh mulai memobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam ataupun keuangan ataupun material. Yang selanjutnya itu pelaksanaan dan kegiatan. Jadi di tahap ini tuh kegiatan pembangunan itu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat dan pemerintahan. Yang selanjutnya itu monitoring dan evaluasi. Jadi selama proses pelaksanaan itu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dari pembangunan tersebut. Dan setelah itu dari hasil evaluasi itu akan diambil pelajaran-pelajaran atau perbaikan untuk masa yang akan datang. Tantangan dalam pembangunan partisipatif di desa itu yang pertama itu kurangnya partisipasi. Jadi tidak semua anggota masyarakat itu memiliki motivasi ataupun visi yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa tersebut. Yang kedua itu kurangnya kapasitas. Jadi mungkin masyarakat itu memiliki kurang pengetahuan ataupun keterampilan yang dibutuhkan dalam keterlibatannya dalam proses pembangunan. Yang ketiga itu konflik kepentingan. Jadi di masyarakat itu kadang muncul konflik kepentingan antara anggota masyarakat itu sendiri.